Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di sore hari ini untuk edisi Jambi Bicara di Selasa 17 September 2024. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa sehat di tengah perubahan cuaca dan juga iklim yang tidak menentu. Dan memang ketika kita membahas tentang info terkini, update dan lain-lain, ini memang terkait dengan kasus yang marak ditemui di masyarakat saat ini. Baik anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian juga bagaimana kasus perundungan yang terjadi, tidak hanya di kalangan yang maksudnya adalah background pendidikan atau lingkungan sosial atau budaya yang cukup terbelakang, ataupun juga akhirnya timbul di beberapa perguruan tinggi. Nah, terkait dengan keprihatinan kita dan juga hal-hal apa saja yang sebenarnya harus dilakukan, kemudian mitigasinya seperti apa dan langkah serta tindakan yang harusnya dibuat oleh perguruan tinggi serta unsur-unsur terkait, saat ini kita akan mengangkat tema terkait dengan stop perundungan di perguruan tinggi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah kehadiran dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang memang sangat erat kaitannya dengan background dan tema kita pada hari ini. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Profesor Dr. Hafrida SHMH selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Unja dan juga Ketua Satgas PPKS, anggota Satgas Universitas Jambi. Di Universitas Jambi yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana aktivitas perundungan ini bisa dimitigasi. Selamat sore Prof. Selamat sore. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa nih, kita sangat-sangat senang nih ketemu langsung sama Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, nanti kita akan melihat sebenarnya seperti apa perspektif dari perguruan tinggi untuk mengatasi terkait dengan perilaku perundungan ini sendiri. Nah, di samping profesor ini yang nggak kalah cantik, saya hari ini akhirnya reunian sama beliau ya. Ini adalah dosen kebanggaan saya di kampus saya dan ini sudah hadir pada hari ini Ibu Nina selaku sekarang backgroundnya di psikolog pendidikan juga, kemudian akademisi juga ya, Ibu Yunina Ekawati, SPC psikolog yang sudah hadir pada hari ini. Ini saya panggilnya akarnya Bu Nina biasa, emang kan tadi langsung ke distrik ya manggil Bu Nina atau Bu Yunina ya. Bu Nina sehat Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu, wah luar biasa nih. Bu Nina hari ini hadir bersama kita, memang backgroundnya terkait erat nih bagaimana sebenarnya melihat pendidikan sebenarnya akses utama nih untuk mencegah perundungan, tetapi sekarang memprihatinkan. Nah, nanti seperti apa perspektif dari psikolog kita? Dan untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di 074166385 atau di 08117433133 dan mungkin nanti akan bertanya ataupun juga istilahnya konsultasi juga boleh gitu ya, menanyakan seperti apa tindakan yang harus dilakukan ketika bully atau perundungan ini terjadi. Ya, mohon maaf saudara, tadi ada sedikit kegangguan dalam teknisinya kami dan kami akan kembali melanjutkan dialog kita pada hari ini terkait masih tema tentang perundungan di kalangan perguruan tinggi. Dan kita tadi melihat memang dua narasumber kita ini backgroundnya sangat erat melihat situasi saat ini. Dan untuk pertama kalinya kita akan melihat bagaimana sebenarnya perspektif dari Prof. Ketika melihat nih Prof, adanya tindakan perundungan yang akhir-akhir ini terus meningkat dan juga terkategori cukup tinggi, ini seperti apa sebenarnya Prof? Ya, terima kasih. Idealnya ya Bu Nina ya, bahwa perguruan tinggi, sekolah adalah tempat, kalau di perguruan tinggi adalah tempat mahasiswa menuntut ilmu ya, terus kemudian dan mereka bisa melaksanakan kegiatan akademiknya itu dengan aman, nyaman dan happy gitu. Itu idealnya. Nah, maka ketika kita bicara soal tempat ideal untuk menempuh pendidikan ini, nah seharusnya bahwa dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi itu harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan dalam bentuk apapun. Jadi ketika kita bicara soal perspektif bagaimana kemudian kita melihat ini, ya idealnya seharusnya tidak ada gitu, idealnya. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi agar perguruan tinggi tadi menjadi tempat yang aman, nyaman dan membuat anak-anak peserta didik, mahasiswa peserta didik itu menempuh pendidikannya dengan bahagia, maka inilah langkah-langkah yang kemudian akan kita diskusikan sore hari ini. Wah, baik, memang harusnya ya Prof ya, iya. Realitanya tapi memang ada kendala di bidang tersebut ya, memang munculnya perundungan dan lain-lain. Masih ada kasus-kasus tertentu bahwa itu memang kita nggak bisa bilang tidak ada karena itu masih terjadi.
Itu faktanya demikian. Baik, Prof. Ya, kita akan ke Bu Dina. Bu Dina, ini kan selaku psikolog pendidikan dan juga erat kaitannya dengan akademisi, ya. Karena Ibu Dina juga background ada kaprodi dari program studi psikologi Universitas Jambi, melihat sebenarnya kalau situasi perundungan yang terjadi, apalagi ini di kalangannya perguruan tinggi, ini seperti apa, Bu? Iya, tadi Prof. Hafrida sudah mengatakan bahwa memang idealnya seharusnya tidak terjadi perundungan di perguruan tinggi. Tetapi kalau kita melihat tren saat ini ya, dimanapun dari tingkat dari terkecil, dari TK, SD, SMP, SMA gitu, memang masih terjadi perundungan. Bahkan perundungan hal yang terkecil saja dari senioritas, dari senior kemudian menurunkan ke juniornya, kemudian juniornya sampai tidak boleh untuk jalan, gitu saja jalan di tempat tertentu, itu kan sebenarnya sudah perundungan. Nah, praktek-praktek ini memang sudah terjadi, kalau saya amati sudah terjadi lama dan menjadi budaya. Nah, inilah yang seharusnya kita cegah bersama, kita tanggulangi bersama bagaimana akhirnya tidak terjadi lagi perundungan di perguruan tinggi terutama. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang perundungan, Bu Nina, apa batasannya ini kategorikan sebagai ini tidak tindakan perundungan? Karena tadi kan ada beberapa faktor ataupun indikasi ya, dilihat ini sebagai perundungan atau tidak. Seperti apa, Bu? Oke, baik. Perundungan itu kan tidak hanya perundungan yang bersifat fisik. Kalau selama ini kita lihat hanya bersifat fisik seperti kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual gitu. Sedangkan kalau dari arti perundungan sendiri, itu secara psikologis, perundungan secara verbal itu pun sudah termasuk perundungan begitu ya. Ketika mengatakan pada orang bahwa kamu dijulukin misalnya si hitam, nah itu kalau orangnya itu tidak terima, maka itu sudah termasuk disebut dengan perundungan seperti itu. Jadi batasannya memang tidak hanya secara fisik, tetapi secara verbal pun itu juga perundungan. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Prof melihat, Prof, apakah memang saat ini karena akses media sosial, kemudian juga beberapa akses yang memudahkan, akhirnya kasus ini mudah diungkap, atau memang sedari dulu ini ibaratnya gunung es, Prof? Iya. Jadi sekarang itu sebenarnya karena banyak faktor ya, banyak faktor. Memang di satu sisi kita dengan mudahnya bilang dengan yang sederhana saja bahwa media sosial berkembang sehingga mudah terekspos dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi lain bahwa memang generasi muda sekarang itu berani speak up. Ya, mereka berani menyampaikan kondisi-kondisi yang menurut mereka ini tidak seharusnya. Jadi ketika kita bicara soal perundungan seperti kata Ibu Nina tadi bahwa apa sih sebenarnya bedanya ketika kita bicara ini perundungan loh, ini kekerasan gitu. Ini kan ada dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, ketika kemudian saya merasa tiba-tiba ada hal apa terus kemudian melakukan sesuatu dengan siapa tadi? Mas Akbar. Akbar. Mohon maaf, udah ngomong ngalor gitu tadi namanya belum kenalan kita. Mas Akbar gitu ya, gitu terus kemudian saya pukul atau saya omongin apa, tapi itu bisa masuk ke kekerasan. Tapi ketika kemudian kita bicara perundungan, itu ada hal yang spesial di sana sebetulnya yang harus kita garis bawahi, adanya relasi kuasa. Jadi ada yang merasa dia lebih superior dari yang lainnya, kemudian dia memanfaatkan kesuperioritas dia tadi itu ke hal yang lebih yang menurut dia di bawahnya. Nah, ketika ini terjadi, maka disitulah kita sudah bicara soal perundungan. Nah, hal ini sebenarnya sudah menjadi satu perhatian yang sangat tinggi gitu, karena memang untuk mengatasi hal ini tidak bisa dibohongi bahwa masih harus ada intervensi. Masih harus ada intervensi dari pemerintah dalam hal ini, kemudian kalau di perguruan tinggi ini dari perguruan tingginya sendiri gitu. Apa langkah-langkah kebijakannya yang harus ditempuh untuk dalam rangka pencegahan. Saya selalu menggarisbawahi Bu Nina, Pak Akbar, itu adalah ke pencegahan. Karena memang mencegah itu selalu lebih baik daripada kita harus menanganinya. Kalau di sebenarnya peraturan menterinya itu sudah ada, tapi waktu tahun 2021 itu peraturan menterinya itu adalah peraturan menteri nomor 30 2021, karena fokus waktu itu menteri itu di perguruan tinggi adalah fokus kepada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yang dilakukan di sini itu sama tadi, karena kenapa prosesnya ada di situ, karena memang bicara soal adanya relasi kuasa tadi. Bagaimana kemudian seperti Akbar bilang itu ada seperti fenomena gunung es, bahwa
ketika ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh misalnya dosen dengan mahasiswa, atau dia memiliki jabatan tertentu gitu kan. Nah, ini adanya suatu kondisi yang berbeda ketika kita bicara soal kekerasan seksual di menurut undang-undang dan sebagai tindak pidana. Nah, inilah kemudian waktu itu tahun 2021 itu Permendikbud itu Menteri mengeluarkan peraturan ini yang mewajibkan kepada semua perguruan tinggi di Indonesia itu untuk membentuk Satgas PPKS. Dan kita waktu itu sudah membuat ini. Nah, kemudian muncullah berikutnya, di tahun berikutnya itu tentang isu 3 dosa besar di perguruan tinggi. Nah, 3 dosa besar di perguruan tinggi ini meliputi perundungan, kemudian kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, 3 dosa besar inilah yang kemudian ke depan itu satgasnya tidak lagi terpisah-pisah. Diharapkan itu memang ada satgas tentang penanganan, pencegahan dan penanganan terhadap 3 dosa besar di perguruan tinggi ini tadi. Jadi mulai dari perundungan, kekerasan seksual, terus kemudian ada juga intoleransi. Ini yang menjadi fokus yang saat ini, bahkan tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga mulai masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau kayak kita di Fakultas Hukum atau psikolog itu mungkin bisa melalui pengabdian pada masyarakat gitu ya, seperti tahun ini kita dari Fakultas Hukum itu ada beberapa topik yang kemudian salah satunya sosialisasikan tentang ini ke sekolah-sekolah gitu. Baik, Prof. Jadi memang sudah banyak sebenarnya langkah-langkah yang diambil ya, Prof. Iya, sangat. Dan kita sangat concern soal itu. Baik, tapi ketika kita melihat memang langkah dan tindakan begitu banyak. Sebenarnya kalau kita membahas tentang faktor pemantik seseorang akhirnya menjadi pelaku bully, ataupun kenapa orang akhirnya mudah sekali menjadi korban yang akhirnya dibully, ini seperti apa, Bu Nina? Oke, baik. Kalau dilihat dari faktornya, bisa dilihat tadi Prof sudah mengatakan dari apalagi mereka remaja ya. Faktor remaja sedang peralihan, mereka masih dalam peralihan antara remaja akhir atau bahkan ketika yang semester awal itu kan masih antara remaja menuju dari kanak-kanak menuju remaja, masih remaja gitu. Saat itu adalah masa di mana badai dan topan, begitu ya. Ketika masa itu hal yang paling berpengaruh dalam diri dia adalah lingkungan sekitar. Di mana ketika lingkungan sekitarnya mendukung, maka dia akan mengikuti apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Termasuk adalah media sosial, termasuk adalah hal-hal berita yang terjadi di mana yang mereka bisa lihat dimanapun, gitu. Jadi dengan mudahnya semua berita-berita itu hadir, kemudian lingkungannya, teman-temannya dilihat seperti itu, maka seorang remaja, terutama di perguruan tinggi, itu bisa mengikuti, melakukan copy terhadap perilaku orang lain, seperti itu. Baik. Nah, tapi ketika kita membahas ini lingkungannya adalah perguruan tinggi, Bu. Kenapa akhirnya? Apakah memang fase-fase ketika di masa SMP, SMA ataupun SD ini belum selesai, atau memang sebenarnya ada hal yang dipengaruhi lebih besar nih ketika di perguruan tinggi, Bu? Oke, baik. Sangat menarik sekali, Mas Akbar ya. Ketika apakah memang dia dari awalnya memang memiliki sifat itu, kemudian dia dibawa ke perguruan tinggi, itu yang belum akan berbeda-beda setiap orang gitu. Yang jelas bahwa seorang remaja itu adalah masa yang ingin cari tahu. Ketika dia ingin mencoba-coba dan itu oleh lingkungan sekitar disahut misalnya. Lingkungan sekitar di sini bukan berarti universitasnya ya, tetapi lingkungan teman-temannya, teman sebayanya disambut dan dia dapat dukungan, maka dia akan melakukan itu. Jadi mereka secara bersama-sama karena merasa bahwa punya kuasa, ada orang yang lemah, ini ada sesuatu yang unik gitu kan. Mereka merasa tertarik untuk melakukan percobaan perundungan atau bullying ini. Baik, berarti memang istilahnya lingkungan mau tidak mau memang membentuk seperti itu ya, Bu Dina ya. Nah, kita akan lanjut nanti Bu Dina ke Prof lagi. Prof, ini ketika kita melihat tadi Bu Dina menyampaikan memang lingkungan ini menjadi salah satu. Kenapa akhirnya perguruan tinggi saat ini urgensinya semakin membesar, Prof? Apakah memang metode ataupun penerapan yang dilakukan ini kurang maksimal? Karena memang ada beberapa juga akhirnya perguruan tinggi yang terjadi bully ini bukan hanya antar siswa, tetapi malah ada pimpinan atau petinggi-petinggi. Ini seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya inilah yang merupakan sasaran dari peraturan menteri yang dikeluarkan itu, bahwa intervensi dari pemerintah kemudian untuk menumbuhkan
membentuk komitmen dari perguruan tinggi di dalam rangka untuk penanganan persoalan-persoalan ini gitu. Nah, ketika sosialisasi sudah kita lakukan dengan masif, kemudian pemahaman kepada mahasiswa sudah kita lakukan, ada baliho di mana-mana gitu ya, anti perundungan, Anda mengalami ini, laporkan ke ini, semua kita lakukan secara masif. Tapi ketika kemudian itu terjadi juga gitu, maka saya tentu saja baik selaku salah satu pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Jambi, tentu saja bahwa sanksi yang tegas ya itu perlu diterapkan. Sanksi yang tegas itu perlu diterapkan, dan kita Universitas Jambi silakan saja nanti di googling, dicari tahu bahwa kita nggak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada, dalam hal ini misalnya ada dosen yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa gitu ya, dan lain-lain, dan juga termasuk bukan hanya perundungan tapi juga kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi terjadi antar mahasiswa dengan mahasiswa, antara senior dengan juniornya, antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Nah, Satgas inilah yang kemudian berperan besar di dalam kemudian memberikan penanganannya tadi. Jadi masif kita lakukan sosialisasi untuk semua mahasiswa baru, bahkan kita datang ke semua prodi-prodi untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan gitu. Tetapi ketika ini terjadi, maka penanganan yang sungguh-sungguh dan pemberian sanksi yang tegas itu memang kemudian sangat diperlukan. Baik, kita tahan ya, Prof dan Bu Nina. Ini menarik nih ketika kita membahas sanksi dan langkah tegas yang harusnya dilakukan. Karena memang ketika tindakan yang dilakukan harusnya ada dampak hukum sebab akibat seperti itu. Apa yang diperbuat harusnya juga ada yang dituai. Dan nanti kita akan lanjutkan, saudara serta pemirsa. Kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan stop perundungan di perguruan tinggi. Tadi kita sudah mendengar di segmen pertama beberapa faktor yang mendorong, kemudian juga langkah-langkah yang sudah sejauh ini diambil. Tetapi memang nanti kita akan lihat sejauh apa sebenarnya efektivitas dari program, dan tadi Profesor sudah menyampaikan ada sanksi yang harusnya diberikan. Nah, ketika kita melihat Bu Nina, tadi ada beberapa bentuk perilaku yang biasanya muncul, tadi salah satunya adalah verbal dan juga non-verbal. Sekarang udah merambat ke cyber juga gitu ya. Bu, sebenarnya apakah memang perilaku bully ini akan terus meluas dengan aspek-aspek tertentu, ataukah memang ada bentuk-bentuk bully yang sebenarnya harus kita pahami kalau ini sebenarnya udah masuk ke bully, kamu udah harus sadar kayak gitu. Ini seperti apa sebenarnya, Bu? Nah, ini dia yang termasuk bullying. Apa saja yang disebut dengan bullying ini sepertinya yang belum begitu banyak dipahami oleh mahasiswa maupun orang-orang gitu ya, sehingga perlu memang setiap person di dalam Sivitas Akademika di perguruan tinggi itu bisa memahami apa saja bentuk-bentuk dari bullying ini sendiri atau perundungan begitu. Terkadang memang sudah menjadi budaya kita ya, ketika kita memanggil orang dengan sebutan apa gitu, sebutan buruk. Nah, itu secara tidak sadar kan terinternalisasi oleh orang itu gitu. Dan itu ketika dia tidak menerima, itu kan menjadi hal yang negatif buat diri dia. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya melihat tidak semua orang bisa memahami bentuk-bentuk bullying dan itu apa saja yang menjadi dampak dari bullying itu gitu ya. Memang saat ini sudah banyak, kalau saya lihat sudah banyak kemajuan dari Universitas Jambi tersendiri ya, pengabdian-pengabdian gitu sudah banyak dilakukan ke sekolah-sekolah gitu, yang tadi Prof bilang. Dari psikologi sendiri juga sudah melakukan ke sekolahan-sekolahan tentang sosialisasi bagi apa itu bullying, kemudian bagaimana pencegahannya gitu. Nah, ini sebenarnya juga perlu kita sosialisasikan di prodi kita sendiri sebagai mahasiswa gitu ya, bahwa bentuk-bentuk bullying, cara-cara mengetahui bullying ketika dia sudah terkena bully, apa yang dilakukan seperti itu. Nah, saya setuju dengan Prof tadi mengatakan bahwa preventif itu sangat penting dibandingkan dengan pengobatannya begitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk preventifnya, termasuk kalau sosialisasi sudah, yang saat ini yang belum ada adalah
follow up dari sosialisasi gitu. Jadi ketika kita sosialisasi ya sudah sosialisasi gitu. Follow up-nya kemudian apakah ada setiap bulan kita berikan penguatan kembali tentang bullying, kemudian di bulan berikutnya berikan penguatan lagi sehingga mahasiswa itu bisa paham tentang arti bullying, kemudian tentang pencegahannya, bagaimana ketika dia melihat ada perilaku bully, dia harus kemana? Ada orang perundung, dia melihat perundungan, dia harus kemana? Itu kan sesuatu yang perlu kita kita lakukan kepada mahasiswa kita. Baik, jadi tadi menarik ketika Bu Nina membahas tentang dampak lebih jauh dan lebih lanjutnya. Seperti apa sebenarnya bully ketika seseorang sudah mendapatkan perilaku bully, kemudian juga efeknya ke depan terhadap kesehatan mental seperti apa, Bu? Oke, baik, menarik tentang kesehatan mental ya. Saya ceritakan saja ada klien saya. Jadi saat itu dia merasa bahwa tidak percaya diri. Kemudian dia anak SMA ya, ini anak SMA tidak percaya diri. Oh ya, kuliah juga ada seperti itu, tidak percaya diri, kemudian dia menjadi pencemas gitu. Setelah digali, ternyata waktu SD anak ini terdapat mengalami perundungan. Begitu. Kemudian SD dapat, SMP dapat lagi perundungan. Dan itu dampaknya ternyata setelah dia dewasa, dia baru menyadari, oh itu dampak saya dulu ya, seperti itu. Jadi memang salah satunya kalau dari kesehatan mental, tidak langsung mungkin terjadi mendapatkan bully, mendapatkan perundungan saat itu, kemudian saat itu juga dia mendapatkan akibat dampaknya. Bisa jadi beberapa tahun kemudian dia baru bisa merasakan dampaknya. Baik, wah jadi memang ini dampaknya adalah dampak panjang ya Bu Nina ya. Tidak hanya terjadi saat itu, tetapi memang mungkin saat itu terjadi mungkin kalau ada fisik mungkin ya Bu ya, ataupun juga terkait dengan penerimaan diri ketika diberikan hinaan tadi gitu ya. Tetapi dampak panjang adalah bisa mempengaruhi kepercayaan diri, salah satunya dari kasus yang tadi dipaparkan oleh Bu Nina. Nah, kita ke Prof. Jadi tadi ketika membahas di segmen sebelumnya adanya sanksi dan lain-lain. Kita melihat memang ada kekhawatiran ketika dibawa ke lingkungan ini. Mungkin di perguruan tinggi bentuknya adalah bully atau di lingkungan sekolah, tetapi ketika di lingkungan secara umum ini sudah banyak anak-anak yang akhirnya berhadapan dengan hukum. Ya. Sebenarnya bully ini sudah termasuk kategori yang bisa berhadapan dengan hukum atau seperti apa prosesnya, Prof? Iya, jadi sebenarnya ketika kita bicara soal tindak pidana gitu ya, perbuatan pidana itu kan kita bicara soal pelaku dan korban gitu. Sepanjang sudah ada korbannya gitu, maka itu sudah memenuhi dari tindak pidana. Nah, ketika kita bicara tindak pidana, maka sesungguhnya negara kita ini sudah cukup sekali memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, ketika kemudian kenapa kementerian merasa penting sekali untuk intervensi di perguruan tinggi dan mengeluarkan peraturan menteri dan lain sebagainya gitu ya, itu karena memang nggak cukup nih dengan hukum saja gitu, tapi juga harus ada sanksi penanganan yang serius mulai dari perguruan tingginya. Nah, ketika kemudian ada seseorang yang kemudian dia mengalami bully gitu, seperti yang pernah terjadi di beberapa media kita baca gitu ya. Nah, itu kemudian ya pihak sekolahnya bisa memberikan sanksi yang tegas melalui satgas yang ada di sekolah itu atau di perguruan tinggi itu gitu. Tetapi di sisi lain kemudian kalau korbannya merasa bahwa nggak cukup gitu, karena ada memang sarana hukum yang bisa mereka tempuh, maka kemudian mereka juga melalui jalur hukum yang berlaku gitu. Begitu juga misalnya yang terjadi di Universitas Jambi misalnya kan, selain kemudian diberi penanganan, pemeriksaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi, diberi sanksi disiplin dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kalau si korban ini kemudian merasa bahwa saya akan bawa ini ke jalur hukum gitu, karena ini memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke jalur hukum. Nah, itu ya dipersilakan, karena itu sesungguhnya adalah hak dari si korban itu gitu. Makanya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para perundung ini ya, pelaku kekerasan ini gitu ya, kekerasan psikis maupun kekerasan fisik ini gitu, harus mereka menyadari bahwa ini ada hukumnya loh gitu, ada sanksi hukumnya loh yang cukup cukup keras sesungguhnya gitu. Jadi kadang-kadang ya Bu Nina ya,
pelaku perundungan ini kan karena ini sudah sangat terbiasa dia lakukan, dia nggak menyadari bahwa sesungguhnya dia itu sudah melakukan kekerasan psikis gitu. Nah, kekerasan psikis itu udah termasuk dari kekerasan. Kekerasan itu adalah ada sanksi hukumnya gitu. Tadi Bu Nina bicara soal apa ditanyakan oleh Akbar itu adalah soal dampak ke korban. Yang saya ingin sebagai orang hukum dan hukumnya hukum pidana gitu ya, saya justru melihat ke bagaimana kemudian dampak dari pelaku perundungan yang pembiaran terhadap pelaku-pelaku ini dari dia kecil dan dianggap itu biasa, itu tanpa kita sadari bahwa kemudian negara sedang berinvestasi terhadap terbentuknya, terciptanya kriminal-kriminal besar di masa depan. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati dari saat ini. Seperti Akbar bilang tadi, ketika kemudian saat ini kemudian sangat berkembang dengan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Ini kan dari sebenarnya berawal dari bentuk-bentuk pembiaran yang menurut kita ini nggak apa-apa gitu. Oh kalau dia menghina temennya, oh nggak masalah. Oh kalau dia ngata-ngatain temennya, oh ya udah namanya juga anak-anak. Nah, kita kan selalu berpikir demikian. Nah, tanpa kita sadari bahwa ketika ini tidak kita berikan pemahaman mulai dari sejak dini bahwa itu salah loh, itu ada sanksinya loh. Kamu bisa dikenakan sanksi ini loh, dan mereka diajarkan bahwa ada sanksi yang harus konsekuensi dari perbuatan yang harus mereka terima. Nah, yang paling saya khawatirkan adalah ketika kemudian negara kita gitu, kemudian dengan secara tidak langsung berinvestasi dia. Mulai berinvestasi, kemudian nanti ketika terjadinya kriminal-kriminal di masa depan itu kita menjadi seperti kaget. Padahal ini sudah kita bentuk sendiri loh dari awal. Baik. Gitu. Ini yang menjadi concern dan kekhawatiran saya sesungguhnya. Baik, Prof. Jadi ini menarik ya, Prof. Lebih dalam lagi di luar dari tadi perspektifnya terkait dengan korban, tetapi sebenarnya pelaku juga harus dilihat ya, harus Prof. hati-hati, ya. Baik, Bu Nina, ketika tadi ini pertanyaan menarik yang muncul dari Profesor juga, apa yang sebenarnya mendorong dampaknya juga mendorong pelaku ini akhirnya terus melakukan kejadian tersebut secara berulang, kemudian dampaknya sendiri untuk pelaku itu kedepannya seperti apa? Kalau memang ini kita tidak segera menanggulangi sesegera mungkin seperti apa, Bu? Iya, baik. Dari pelaku sendiri tadi Prof sudah mengatakan kalau ada pembiaran dia merasa bahwa perilakunya itu benar. Ketika perilakunya itu benar, maka akan cenderung diulang. Ketika kalau dari teori psikologi, ketika dia benar, kemudian akan ada kecenderungan untuk diulang. Ketika dia disalahkan, maka dia akan berpikir, oh ternyata ini tidak boleh ya, begitu. Sehingga kalau terjadi pembiaran, ya lama-lama betul kata Prof tadi, kita menciptakan pelaku itu sendiri sebenarnya, kriminal baru, seperti itu. Karena pendidikan ini, kalau saya lihat, itu memang harus dari dini. Kalau saya lihat juga, saat ini yang terjadi, universitas itu menerima dampak dari pendidikan sebelumnya. Karena ada pembiaran, memang betul ada pembiaran, mungkin kalau ditangani hanya sekedar ditangani saja gitu, hanya sekedar dinasehati tanpa ada dengan pendalaman. Sangat banyak permakluman. Iya betul, iya. Jadi tidak dijelaskan, kamu ini tidak disadarkan secara sadar bahwa perilakumu ini tidak baik untuk orang lain, begitu ya. Dan saya kalau dari level TK pun gitu ya, saya konsen di level TK untuk pendidikan. Selalu ketika ada perundungan itu memang guru harus menjelaskan bahwa itu tidak baik. Kamu tidak boleh, kamu harus meminta maaf. Yang terjadi hanya meminta maaf saja. Tidak ada si anak itu dijelaskan bahwa ini kenapa tidak boleh, kenapa ini dilarang, seperti itu. Jadi tidak ada pemahaman dari si anak itu. Seperti itu. Baik, kalau misalnya kita melihat ini kan tadi dari lingkung pendidikan ya Bu ya, mau tidak mau mungkin kita akan tarik lagi Bu Nina, ini lingkungan keluarga. Sebenarnya sejauh apa sebenarnya kalau Ibu melihat perspektif tentang masyarakat Indonesia ini mulai sadar untuk istilahnya bahwa anak-anaknya mungkin saja terdapat indikasi untuk melakukan tindakan bully ataupun juga ini sudah menjadi korban gitu, karena mau tidak mau ini keluarga juga menjadi tempat untuk bercerita. Ini seperti apa Bu Nina? Nah, ini pentingnya pendidikan di keluarga juga. Jadi memang tidak hanya kita melihat perspektif dari sekolah saja. Pendidikan keluarga itu juga menjadi satu yang berkesinambungan ya. Keluarga dan sekolah itu bersama-sama untuk mencegah
perundungan. Dan yang terjadi sekarang ketika anaknya dipanggil gitu, ketika anaknya melakukan perundungan, kemudian orang tuanya dipanggil, orang tuanya melakukan pembelaan ya, defense gitu, bahwa anakku baik-baik saja, anakku di rumah baik-baik saja, dia Nggak tidak mungkin pernah melakukan begitu, itu. Nah, seharusnya kan orang tua mencari tahu kenapa anaknya bisa seperti ini, seperti itu, kemudian bersama-sama dengan sekolahan gitu. Itu dari sekolah. Dan lagi saya bilang bahwa memang universitas ini menerima dampaknya dari perilaku-perilaku sebelumnya. Baik, Seperti berarti itu. memang balik lagi muara awalnya harusnya diperbaiki adalah di tingkat lingkungan keluarga ataupun juga masyarakat secara umum di lingkungan pendidikan dan Cari lain-lain. Tapi akar ke paling dasar. akar paling dasar. Karena memang kalau udah dibawa ke universitas ini sudah Kita udah menjadi menerima kuratif ya, Iya, bukan preventif betul. lagi ya, Bu ya. harus lebih ke ya itu tadi sanksi tegasnya tadi Iya, gitu. baik. Iya. Nah, Prof, ketika tadi membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lain, ini kan salah satu bentuk sanksi yang diberikan baik dari Iya. fakultas ataupun juga institusi, kemudian di lingkup yang lebih tinggi, instansi-instansi terkait dengan penegakan hukum. Sebenarnya kalau kita melihat kan saat ini beberapa kasus, baik itu dari bully, kemudian juga kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Prof juga, baik itu tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan lain-lain, ini kan rata-rata semuanya direhabilitasi. Apakah memang efek rehabilitasi ini akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan dari perilaku ini, ataukah memang harusnya ya udah disanksi aja seperti ini? Seperti apa, Prof? Kalau dari kacamata hukum, Prof? Iya. Kalau ditanya apakah rehabilitasi itu memberikan dampak positif dan sebagainya, seharusnya jawabnya iya. Seharusnya, ya kan? Seharusnya jawabnya iya. Tetapi yang terpenting adalah kita paham ada batasan-batasan. Ini misalnya seperti ini. Kita contoh konkret saja ya. Peristiwa tindak pidana yang terjadi dengan anak-anak kita yang ada di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu ketika kemudian korbannya anak-anak, pelakunya juga anak-anak. Nah, persoalannya kemudian peraturan perundang-undangan kita gitu itu sudah memberikan batasan bahwa anak pelaku tindak pidana, anak yang berhadapan dengan hukum itu Akbar ya, barangkali bisa saya jelaskan sedikit gitu, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu pengertiannya luas. Jadi termasuk juga anak yang menjadi saksi, kemudian anak yang menjadi misalnya dalam proses adopsi dan lain sebagainya. Sepanjang dia bersentuhan dengan hukum, dia masuk anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini ada saat termasuk juga anak berhadapan dengan hukum ini adalah anak pelaku tindak pidana. Jadi ketika dia menjadi pelaku tindak pidana itu disebut dengan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, persoalannya di dalam undang-undang kita gitu menyatakan bahwa Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak-anak yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya itu anak-anak yang usianya 12 dan belum 18 tahun. Tetapi ada lagi bahwa 12 sampai 14 tahun itu belum bisa diproses ke proses peradilan pidana. Nah, disinilah pertanyaan Akbar tadi kemudian dia direhabilitasi. Jadi begini, kita ngelihat kasus contoh konkret saja, karena ketika kita nggak bicara soal contoh konkret gitu ya, kita bicara seolah-olah peraturan ini udah benar gitu ya. Tapi ketika kita bicara soal contoh konkret kasus ini, pelakunya 4 orang, anaknya umur 16 tahun, ada yang belum 14 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 12 tahun, yang 3 orang gitu. Ini setelah kejadian peristiwanya, si korban meninggal, mengalami kekerasan seksual, kemudian meninggal. Terus kemudian si anak yang 3 orang yang belum berusia 14 tahun ini udah banyak sekali undang-undang yang memberikan perlindungan sama mereka. Mereka nggak boleh di apa istilahnya, tidak boleh sampai ke media massa, namanya nggak boleh ada, wajahnya nggak boleh muncul gitu kan. Terus kemudian harus segera ditempatkan di rumah aman, dilindungi dan lain sebagainya. Banyak sekali kemudian undang-undang yang memberikan perlindungan sama mereka. Korban. Sekarang kita bicara korban. Siapa yang melindungi? Undang-undang yang mana? Hukum yang mana? Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu pemikiran yang seharusnya menjadi pemikiran serius. Sudah saatnya bahwa sama seperti tadi saya kalau bicara kan seperti itu gitu loh. Undang-undang ini kemudian negara kita sedang memupuk-mupuk ini, memberi pupuk untuk terciptanya penjahat-penjahat besar di masa depan gitu. Nah, ini yang menjadi
perhatian khusus yang harusnya sudah perlu dibicarakan untuk kemudian ada revisi undang-undangnya dan lain sebagainya. Kalau di beberapa negara gitu memang sama dengan ketentuan yang seperti ini, tetapi mereka ada klausul lagi, ada ayat tambahan. Misalnya anak yang umur 12 sampai 14 tahun belum bisa diproses. Tetapi ada ayat tambahannya bahwa aturan yang diatur sebagaimana ayat 1 misalnya itu tidak diberlakukan jika berkenaan dengan pembunuhan berencana, kekerasan seksual yang mengakibatkan matinya orang, silakan didefinisikan, ada batasannya. Jadi ketika kejahatannya sudah sedemikian sadis, sudah perbuatannya sedemikian rupa, maka aturan itu seharusnya tidak diberlakukan. Nah, yang itu yang di aturan Indonesianya belum ada. Baik. Berarti Prof ini menyoroti tentang aturan yang sebenarnya tidak hanya melindungi, tetapi juga ada batasan lindungan tersebut sampai kapan dan juga apa sampai batasan pada perilakunya. titik tertentu, Baik. Ya, kita tahan dulu ya Prof, ini menarik. Dan Bu Dina, kita akan tahan dulu dan nanti setelah segmen ini saya akan coba konfirmasi. Ini terkait dengan kemampuan korban juga untuk melaporkan seperti itu. Apakah memang didukung dengan lingkungan atau seperti apa? Ya, usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih terkait dengan stop perundungan di perguruan tinggi. Dan memang tadi banyak kasus yang kita bahas dan salah satunya memang bagaimana harusnya aturan ini dibuat memberikan sanksi tetapi juga ada batasan ketika memang si pelaku dilindungi. Tetapi korban ini sendiri, nah ini seperti apa? Kita tadi sebelum jeda saya sudah berjanji akan menanyakan dan mengkonfir langsung dari psikolog kita pada hari ini sebenarnya ketika melihat bagaimana kemampuan korban sebenarnya untuk melaporkan. Karena memang mau tidak mau saat ini ada juga beberapa kasus ketika korban melapor malah korban yang dikenakan undang-undang ITE seperti itu. Nah, sebenarnya apa sebenarnya kalau korban ini punya kemampuan atau tidak tuh bagaimana ngelihatnya, Bu? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi korban, pasti korban ingin melapor ya. Tetapi bagaimana kemampuannya dia, apakah dia ada yang mensupport, dia pasti banyak pertimbangan. Ada banyak juga kasus kan yang ketika dia melapor malah panjang jadinya. Hal ini kan menjadi sebuah seperti lingkungan tidak mendukung dia begitu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika perilaku itu dilakukan kemudian dia mendapat sambutan baik, maka dia akan ulang, perilaku itu akan dilanjutkan. Tetapi ketika ada satu perilaku kemudian perilaku itu dihambat, maka akan ada kecenderungan dia untuk tidak melakukan perilaku itu di masa yang akan datang. Begitu juga ketika itu terjadi pada korban perundungan ini. Ketika memang dia mencoba untuk melapor, speak up ke orang lain, tapi banyak sekali yang tidak mendukung gitu ya, maka ya sudah, dia tidak akan melanjutkan lagi laporannya gitu, dia akan pendam sendiri begitu ya. Tapi ketika memang itu ada yang mendukung dia akan merasa ada support system bagi dia untuk melaporkan ini ke pihak yang berwajib atau orang yang dirasa bisa membantu dia. Baik, berarti kalau dari perspektif yang selama ini Ibu bantu, kemudian juga dari intervensi terhadap korban, ini sebenarnya dari instansi atau dukungan pemerintah dan juga lembaga tertentu sejauh ini seperti apa sebenarnya terhadap korban? Oke. Selama ini kalau dari instansi jujur saja saya tidak begitu banyak menangani dari instansi ya. Kalau saya lebih banyak menangani dari personalnya gitu. Ketika dia datang kemudian orang tuanya merasa anak ini butuh bantuan, nah ini sebuah support system buat dari orang tuanya begitu. Ada bahkan kalau dari sekolahnya ini ingin memediasi. Begitu, dari sekolahnya pernah ada yang meminta bantuan, tolong anak ini sudah ada indikasi mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya, dari teman-temannya, kemudian sekolah ingin melihat apakah ada sesuatu dari anak ini, itu sudah pernah ada juga. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan sebenarnya support sistemnya sudah mulai mendukung, tetapi mungkin hanya support system di sekitarnya dia, tapi secara aturan, secara hukum gitu ya, itu mungkin perlu ditingkatkan lagi.
Baik, jadi memang istilahnya harus ada catatan khusus juga ya Bu ya, agar memang Betul. sistem ini menjadi lebih baik. Nah, Iya, kita ke betul. Prof. Prof tadi menyatakan memang bahwasannya pelaku ini lebih banyak dilindungi oleh undang-undang dan juga aturannya terkait dengan bantuan yang diberikan seperti itu. Nah, kalau Profesor melihat, apakah memang ada undang-undang yang harusnya dijadikan sorotan tertentu nih untuk membantu korban sebenarnya yang menjadi apa ya, objek utama atau subjek pertama dari kekerasan ataupun juga perilaku bully ini, Prof? Ya, Hmm. eh, pemerintah sesungguhnya itu sudah benar-benar berusaha untuk kemudian berpihak ya. Artinya ketika kita bicara soal kekerasan, kita bicara soal tindak pidana, itu kan ada tiga pihak gitu ya di sana. Negara, kemudian pelaku sama korban gitu. Nah, undang-undang kita yang kemudian khusus memberikan perlindungan kepada korban ini yang masih sangat terbatas. Nah, Indonesia itu kita sudah punya tuh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Nah, tetapi LPSK ini kan belum ada di semua provinsi, itu yang pertama. Terus kemudian juga kasus yang akan mereka hadapi, para korban yang akan mereka dampingi itu tidak berbanding lurus dengan jumlah personil yang ada gitu ya. Jadi masih sangat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dari LPSK. Jadi kalau ada orang yang bilang misalnya begini, LPSK baru bergerak kalau viral gitu misalnya ya gitu. Bukan 100% kemudian itu kesalahan dari LPSK-nya, karena memang kondisi LPSK-nya sendiri belum diberikan support yang baik oleh support yang cukup oleh pemerintah gitu. Jadi ketika kemudian anak-anak yang menjadi korban gitu, memang pernah ada kasus yang terjadi di Jambi yang menjadi viral juga secara nasional ketika ada seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual gitu ya, terus kemudian mengakibatkan si korban hamil gitu. Artinya dia tuh menjadi korban dan hamilnya itu akibat dari dia menjadi korban dari suatu tindak pidana gitu. Tetapi kemudian si anak ini yang menjadi korban ini yang kemudian diproses di pengadilan dan dijatuhi hukuman gitu ya. Dan ini kemudian menjadi satu catatan tersendiri bagi Jambi gitu di dalam kemudian penanganan suatu perkara. Nah, akhirnya putusannya kemudian di tingkat pengadilan yang lebih tinggi kemudian dibatalkan ya, terus baru diproses. Nah, kalau melihat yang begini, apalagi berkenaan dengan bully, berkenaan dengan kekerasan seksual gitu ya, itu tidak sesederhana ketika kita bicara soal tindak pidana konvensional lainnya. Kalau saya di sini, saya kehilangan HP saya misalnya gitu, saya dengan enteng aja langsung datang ke polisi lapor gitu. Ini berbeda ketika kita bicara soal tindak pidana bully ini, ya perundungan ini, tindak pidana bullying yang perundungan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Luar biasa berkecamuk pikiran dari si korban untuk kemudian dia memutuskan, oke, saya speak up, oke, saya berani, oke, segala sanksi. Karena sanksi dari judgment ya dari masyarakat terhadap dirinya, bahwa kemudian orang yang selama ini nggak tahu kalau dia adalah korban kekerasan seksual, korban bully, menjadi tahu semua, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat bagi si korban. Nah, disinilah sesungguhnya bahwa korban itu sangat memerlukan support, dukungan gitu ya, termasuk di perguruan tinggi gitu. Ketika saya melaporkan ini, saya pasti dilindungi oleh perguruan tinggi gitu. Ketika kemudian saya melaporkan saya mengalami kekerasan seksual oleh dosen saya melaporkan saya mengalami bullying oleh senior saya, maka korban harus yakin bahwa ketika dia melaporkan ini, dia akan diberikan perlindungan yang cukup dari perguruan tinggi. Dan inilah yang kemudian menjadi komitmen dari perguruan tinggi, dari Universitas Jambi untuk memberikan perlindungan ini. Jadi kita memang ketika ada korban yang lapor misalnya, karena sekarang kita punya Satgas PPKS tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, itu ketika ada mahasiswa atau mahasiswi kita yang lapor, itu saya selaku salah satu anggotanya dan juga yang di bagian pemeriksaan gitu ya, di bagian penanganan, itu saya yang pertama kali itu saya lakukan adalah saya akan sangat respect dengan korbannya. Karena apa? Dia berani speak up itu luar biasa. Luar biasa, itu udah penghargaan yang tinggi bagi kami di Satgas PPKS itu untuk kemudian memperlakukan korban dengan sebaik-baiknya. Yang pasti bahwa apa nih langkah awal kita untuk memberikan dia perlindungan. Kalau misalnya dia mengalami kekerasannya dari dosennya misalnya, bagaimana untuk ini belum tahu nih laporan dia benar atau salah, tetapi langkah awal kita adalah kita jauhkan dulu dia dari orang yang si terlapornya, supaya dia merasa aman untuk bisa memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut, termasuk juga dengan saksi-saksinya. Karena di dalam hukum pidana kita gitu, ketika kita melaporkan suatu tindak pidana seperti tadi Akbar kayaknya pernah tanya sama Bu Nina gitu, bagaimana kita masih si korban itu masih terbebani atau dibebani dengan pembuktian, nggak bisa kalau nggak ada bukti. Jadi kasus apapun itu ya, baik kita di kampus maupun di hukum negara gitu, maka harus ada bukti. Maka tidak heran, saya sangat tidak heran kemudian ketika orang sudah memutuskan dia berani speak up tentang perundungan yang dia alami atau kekerasan yang dia alami, dia akan rekam. Baik. Ya, karena itu ketika sebagai penguat bukti, ya, seperti itu, bukti, penguat bukti. Gitu. Baik, Prof. Nah, kita ke Bu Nina. Bu, tadi kita melihat memang ada beberapa harusnya lingkungan dan lain. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang harusnya dilakukan lingkungan untuk mendukung korban supaya terus bangkit dan juga mampu untuk melaporkan. Ya. Oke, tentu saja dukungan yang tadi Prof bilang ya, harus ada, memang ada bukti bahwa lingkungan itu memberikan perlindungan pada dia begitu. Karena memang untuk speak up, untuk bicara aja sudah sesuatu yang berat buat dia. Belum lagi dia mengalami traumanya, mengatasi traumanya, kemudian dia menerima dan akhirnya bisa bercerita ke orang lain, itu sudah proses yang sangat panjang buat dia. Nah, untuk itu perlu adanya lingkungan yang memberikan rasa aman, bahwa lingkungan itu mau menerima dan mau membantu dia, terutama mau melindungi dia ketika dia nanti akan melapor. Jadi memang lingkungan yang harusnya sama-sama membentuk dan juga harus sama-sama membangun seperti itu ya Bu Nina ya. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti Bu Nina dan juga Prof. Seperti apa sebenarnya ketika kita membahas tentang stop perundungan di perguruan tinggi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa ternyata pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan bagaimana closing statement atau juga penyampaian. Ini memang ketika membahas bully, segmentingnya akan banyak seperti itu. Kekerasan seksual dan lain-lain itu juga termasuk bully dalam bentuk seksuality dan lain-lain. Nah, kita akan mendengarkan, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Prof dan juga Bu Nina. Baik, Prof, boleh apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman baik di perguruan tinggi dan juga penonton terkait dengan bagaimana perilaku bully, Prof? Iya, oke. Yang pertama bahwa di Jambi khususnya itu perguruan tingginya kan kita banyak nih sekarang kan gitu. Nah, menurut saya gitu, saya menyarankan sebaiknya memang ada satu kesamaan persepsi dari semua perguruan tinggi yang ada di Jambi, yaitu untuk kita sama-sama mendeklarasikan perguruan tinggi anti terhadap perundungan maupun kekerasan dalam bentuk apapun juga. Nah, deklarasi ini menjadi penting supaya bahwa kesadaran ini itu kita bangun bersama-sama. Ketika kita sudah mendeklarasikan itu, kemudian kita sudah ada satu kesamaan persepsi gitu. Terus kemudian kita punya program-program yang bisa bersama kita lakukan gitu dalam rangka kita untuk pencegahan terhadap perundungan dan bentuk kekerasan lainnya di perguruan tinggi gitu. Jadi ini mungkin kedepannya perlu dirancang untuk kemudian kita melakukan suatu deklarasi anti perundungan. Jadi di perguruan
perguruan tinggi. Baik, terima kasih banyak Profesor dan juga Bu Nina. Mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman ataupun juga korban di luar sana ataupun juga pelaku yang harusnya sudah berhenti untuk melakukan perundungan. Silakan. Ya. Oke, baik. Yang pertama memang perlu disadari tentang perilaku bully itu sendiri, begitu. Jadi setiap individu, setiap manusia, mahasiswa, remaja itu setidaknya mengetahui perilaku bentuk-bentuk dari bully atau perundungan itu sendiri. Kemudian setelah menyadari, kemudian dia bisa bersinergi dengan temannya untuk membuat suatu lingkungan yang memang anti dengan bully seperti itu. Dan untuk korban sendiri ketika dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain dalam bentuk perundungan, itu sebaiknya dia memang mencari dukungan sosial, entah itu dari rekannya, entah dari orang tua terdekatnya atau orang yang lebih tua di dekatnya, misalnya guru, dosen atau yang lainnya, untuk meminta bantuan secara psikologis terlebih dahulu untuk menguatkannya. Tidak perlu malu ya sebenarnya ketika merasa menjadi korban. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Nina selaku psikolog kita pada hari ini yang sudah berbagi dan juga Prof sudah mampir dan juga membahas tentang perspektif hukum dari perilaku bully. Sekali lagi, bully ini adalah tindakan yang melibatkan banyak aspek dan tidak hanya aspek terkait dengan kekerasan fisik ataupun juga verbal. Dan yang paling penting adalah penanggulangannya harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh, melibatkan seluruh pihak, dan yang paling penting lagi dan lebih dalam adalah korban harus berani untuk menyuarakan haknya dan juga melakukan tindakan untuk menyetop perundungan yang ada di perguruan tinggi. Saya Hazard Akbar mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.